warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriya Mutmainah dengan NPM 21402011. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Pertanian dan jurusan Agroteknologi. Jadi kali ini saya akan melakukan vegetasi gulma seperti yang teman-teman lihat di belakang. Ini ada beberapa banyak jenis gulma untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pengendalian Gulma. Ya, disimak. Nah, sebelum kita melakukan vegetasi gulma, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan alat apa aja sih yang kita gunakan. Nah, alat yang pertama itu ada tali rapia. Jadi tali rapianya ini nanti fungsinya untuk membuat petakan seperti satu demplot, jadi yang berukuran 10 x 10. Nah, selanjutnya ini kita ada gunting, di mana gunting ini berfungsi untuk menggunting tali rapia nanti yang akan kita ukur sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya di sini ada pulpen dengan kertas, gunanya untuk mencatat hasil dari pengamatan vegetasi dalam satu kotakan itu. Nah, selanjutnya ini ada parang, yang dimana parang ini nanti berfungsi untuk memotong pancang biar mempermudah kita nanti pada saat pembuatan satu demplot itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya, tali rapia tadi kita gunting dengan ukuran panjang 10 meter. Nah, setelah kita gunting, nah teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini udah saya ukur tadi dengan panjang 10 meter. Nah, ini gunanya nanti untuk membuat panjang demplotnya itu. Nah, selanjutnya kita juga menggunting dengan ukuran panjang 1 meter. Nah, gunanya yang 1 meter ini kita akan membuat kotakan-kotakan kecil di dalam satu demplot itu. Nah, jadi untuk tahapan selanjutnya, tali yang tadi sudah kita potong dan juga kita sudah mengambil pancang. Nah, ini kita sisa ikat aja. Jadi pancangnya ini berfungsi untuk biar talinya itu lebih erat dan tidak mudah roboh. Nah, ini kita cukup ikat aja ya teman-teman. Setelah kita ikat seperti ini, kita tarik sampai di sana yang sudah berukuran juga 10 meter. Kotakan tadi, nah teman-teman bisa melihat di sekitar ini. Nah, jadi kita membuat satu demplot atau satu kotakan besar dengan berukuran 10 x 10. Nah, setelah kita membuat berukuran satu demplot itu 10 x 10, tahapan selanjutnya kita tali yang 1 meter tadi ini dalam satu demplot itu kita akan membuat ukuran kotakan-kotakan kecil dengan berukuran 1 x 1. Nah, jadi tahapan selanjutnya kita akan membuat kotakan-kotakan kecil dalam satu demplot ini dengan menggunakan sistem beraturan. Jadi sistem beraturan itu kita akan membuat kotakan-kotakan kecil dengan beraturan lagi itu dengan 10 petakan. Nah, tahapan yang pertama untuk mempermudah membuat kotakan-kotakan kecilnya itu kita ukur tadi yang berukuran 1 meter. Ini setelah kita ukur 1 meter di sini, nah ini kita cukup ikat di sini. Nah, setelah kita ikat, ini kita bisa tarik sampai ke ujung. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita mengikat dari ujung ke sana sampai ujung ke sini dengan berukuran 10 meter. Nah, kita langsung sisa ikat aja seperti ini untuk membuat kotakan-kotakan kecilnya dengan berukuran 1 x 1. Nah, kita ukur dulu ya teman-teman. Nah, ini 1 meter, berarti dia ukurannya sampai di sini. Nah, di sini kita akan mengikat tali rapianya. Setelah itu kita sisa tarik seperti ini. Ikat juga sampai erat biar tidak mudah putus. Nah, setelah seperti ini sudah jadi satu kotak. Nah, jadi tahapan selanjutnya setelah kita tadi mengikat dan juga kita sudah membuat satu kotakan ini, satu kotakan. Nah, kita akan membuat kotakan ini sebanyak 10 kali dengan sistem beraturan sampai ujung sana. Nah, jadi setelah saya membuat kotakan-kotakan kecil dengan berukuran 1 x 1, nah teman-teman bisa melihat, nah inilah yang telah saya buat tadi yang sistem beraturan. Nah, ini jumlahnya ada 10 kotakan ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat sistem beraturan, kita akan membuat yang sistem acaknya. Jadi kita juga membuat sistem acak dengan berukuran sama, yaitu 1 x 1 dengan membuat kotakan kecil dengan tidak beraturan. Seperti ini
ini saya sudah membuat satu. Nah, kita akan membuat lagi di daerah-daerah yang lahan kosongnya itu dalam sistem acak tidak beraturan seperti ini. Nah, baiklah, sekarang kita akan membuat kotakan yang tidak beraturan. Jadi tahapannya ini kita sudah patok dengan ukuran 1x1. Dengan talinya ini kita ikat aja ya teman-teman. Ini kita ikat ke sini. Setelah itu kita ikat. Melakukan buat kotakan sistem beraturan dan tidak beraturan. Nah, tahapan selanjutnya itu kita akan mengambil data, melakukan pengamatan dalam satu kotakan apa aja saja sih jenis-jenis gulma yang ada di dalamnya. Nah, caranya itu simak baik-baik. Nah, jadi untuk cara pengambilan datanya itu kita melihat ada beberapa jenis gulma yang terdapat di dalam satu kotakan ini. Nah, ini cara penghitungannya itu kita melihat. Nah, ini ada jenis gulma, ini ada berapa rumpun. Kita ngitungnya teman-teman dengan menghitung berapa rumpun yang ini. Ini 1 rumpun, 2 rumpun, 3 rumpun, 4 rumpun, 5 rumpun, 6 rumpun, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah saya membuat sistem tidak beraturan atau sistem acak, saya akan menunjukkan ke teman-teman. Saya juga membuat ada 10 kotakan dalam sistem tidak beraturan. Tidak beraturan berarti tempatnya itu berbeda-beda dengan secara acak. Nah, sini lihat. Jadi setelah kita menghitung varietas atau jenis gulma yang ada di beraturan, kita juga akan menghitung ada berapa jenis sih di setiap kotakan-kotakan yang tidak beraturan ini. Nah, saya mengambil satu sampel, yaitu kotakan yang di sini ada berapa rumpun. Jadi cara hitungnya itu kita menghitung berapa jenis sih yang ada gulma di dalam. Nah, ini gulma, misalnya gulma A. Ini dia ada berapa? Ini 1 rumpun, 2 rumpun, 3. Kemudian ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi cara ngitungnya itu kita ngitung 1 rumpun ketika jenis gulmanya itu sama. Nah, itu akan kategorinya sama. Tapi dia ada beberapa rumpun, 1 rumpun itu 1 akar seperti ini ya teman-teman. Jadi itulah tadi proses pembuatan vegetasi gulma dengan menggunakan 2 sistem, yaitu beraturan dengan tidak beraturan dengan ukuran 10x10 dalam satu demplot. Dengan berapa kotakan, yaitu ada 20 kotakan, 10 kotakan beraturan dan 10 kotakan tidak beraturan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu see you next video. Nah, jadi di sini saya ingin melanjutkan video saya. Jadi setelah kita membuat satu demplot dengan berukuran 10x10 dengan membuat kotakan-kotakan. Nah, jadi untuk hasil dari data yang kita ambil di setiap kotakan itu, nah ini akan kita masukkan untuk analisisnya itu dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, jadi ini adalah varietas atau spesies gulma yang ditemukan di dalam satu demplot. Ini ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 jenis gulma yang ditemukan dalam satu demplot itu. Nah, adapun petakannya itu ada jumlah petakan yaitu 10. Nah, jadi ini ada sistem beraturan dengan juga sistem acak. Nah, untuk beraturannya juga sama, yaitu dengan 10 petakan. Nah, ini ada jumlah 1, 2, 3, 4 sampai 10, jadi ada 10 petakan. Nah, jadi untuk totalnya ini adalah contohnya itu kita mengambil jenis gulma paspalum setaceum. Nah, jumlah dari gulma paspalum setaceum ini ada berapa, yaitu totalnya itu ada 17. Jadi cara totalnya itu ini kita tekan ya, ini kita zoom dengan menjumlahkan semua jenis gulma yang terdapat di petakan ini. Nah, kemudian itu sampai seterus sampai ke bawah. Nah, untuk jumlah petakannya ini contohnya itu seperti jenis gulma paspalum setaceum. Nah, gulma paspalum setaceum itu ada berapa sih jenis gulma itu di setiap kotakan? Kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 8. Jadi jumlah petakan ada 8. Itu sampai seterusnya. Nah, setelah kita menemukan atau membuat petakan-petakan dan jumlah petakan dengan gulma itu, kita melanjutkan untuk mencari nilai KM-nya. Jadi, untuk mencari nilai KM-nya itu, nah, seperti teman-teman lihat, ini ada rumusnya ya, kelihatan. Nah, itu hasil dari totalnya, total keseluruhan jenis gulma. Itu contohnya misalnya gulma Paspalum Cetaceum. Nah, itu dia dibagi dengan jumlah petakan 8 dalam setiap jenis gulma itu. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian untuk melihat totalnya ini kita sisa totalkan ya. Bisa di zoom aja dari sini. Sebentar. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari nilai KR-nya ini itu bagaimana? Nah, ini rumusnya juga terlihat ya teman-teman. Nah, rumusnya terlihat itu dari nilai KM-nya itu dia dibagi dengan total KM. Ini dia. Nah, kemudian dia dikali 100 karena untuk mencari persennya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk mencari nilai VM-nya. Jadi untuk mencari nilai VM-nya itu, nih, dia dari jumlah petakan ini ada 8 dibagi dengan 10 karena jumlah yang kita buat petakan itu ada 10. Nah, itu. Lanjut lagi untuk mencari nilai VR-nya. Nah, untuk mencari nilai VR-nya itu, ini kita buka ya, nih rumusnya juga tertampil ya. Nah, itu dengan cara ini, dari nilai VM-nya itu dia dibagi dengan total VM. Ini dia. Kemudian dikali lagi dengan 100 karena juga sama untuk mencari persennya. Karena dia persen. Oke. Nah, di sini selanjutnya DR. Nah, di sini DR kenapa saya kosongkan? Karena tidak ada dominansi pohon yang menaungi gulma. Jadi dalam satu demplot itu tidak ada pohon terdapat untuk menaungi gulma itu. Nah, lanjut untuk mencari nilai INP-nya. Nah, untuk mencari nilai INP-nya itu, nih teman-teman bisa lihat sendiri juga rumusnya ya. Nah, jadi itu untuk mencari nilai INP-nya itu dari nilai KR, itu dia ditambah dengan nilai VR. Nah, dapatlah hasilnya sampai ke bawah. Nah, untuk mencari nilai SDR-nya, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu dia untuk mencari nilai SDR-nya itu dengan nilai INP-nya itu dia dibagi dengan 2. Nah, kenapa dia bisa dibagi dengan 2? Karena analisis yang kita gunakan untuk vegetasi gulma itu menggunakan analisis semaian. Jadi dia dibagi 2. Kecuali kita menggunakan semaian kita menggunakan analisis pohon, nah itu baru dia dibagi 3. Nah, kita menggunakan dibagi 2 karena kita menggunakan vegetasi gulma dengan semaian. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk cara mencari acaknya juga sama. Jadi saya cuma mengambil sampel untuk menjelaskan. Mungkin itu saja video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.